Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis latar belakang skripsi tugas metodologi penelitian bahasa Arab. Ya, di sini saya akan menganalisis 3 jenis skripsi. Yang pertama ada kualitatif, yang mana mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas atau kompleksitas. Nah, yang kedua itu ada skripsi kuantitatif, di mana menjelaskan hubungan antar variabel serta menguji teori. Yang terakhir ada skripsi library research, yang mana sumber data ini tuh diambil dari kepustakaan, seperti jurnal-jurnal, buku-buku, dokumen, dan buku-buku sejarah. Jadi sebelum masuk pada hasil analisis latar belakang skripsi saya, lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu bagaimana penulisan latar belakang itu sendiri. Menurut Bapak Tirta Mursitama pada channel YouTube-nya yang membahas tentang teknik penulisan skripsi bab 1. Di situ beliau memaparkan bahwa penulisan latar belakang itu dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik. Diibaratkan seperti piramida terbalik, seperti itu. Dan selanjutnya adalah 4 hal yang perlu disajikan pada latar belakang. Jadi hal penting harus dicantumkan pada saat penulisan latar belakang itu ada 4. Yang pertama, pengantar ke inti masalah. Jadi pengantar yang akan menjelaskan variabel dari judulnya. Seperti itu. Yang kedua adalah bukti atau fakta adanya masalah. Jadi setelah penulis menemukan fakta, nah itu harus didasarkan adanya bukti. Jadi tidak hanya asumsi belaka saja jika penelitian itu kualitatif seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya ada permasalahan pada variabel yang dipilih. Jadi ini research gap-nya atau permasalahan yang ingin diteliti itu apa gitu, masalahnya itu apa. Nah, biasanya itu nanti diperkuat dengan adanya kajian literatur, dicantumkan kajian literatur sebelumnya untuk mengukuhkan masalahnya yang ingin diteliti. Nah, yang terakhir adalah pernyataan masalah penelitian. Nah, itu pernyataan masalah penelitian. Jadi, dalam latar belakang itu dicantumkan masalah penelitiannya seperti apa, terus nanti tujuan dari penelitiannya itu bagaimana, seperti itu. Untuk hasil analisis latar belakang skripsi yang pertama adalah skripsi kualitatif. Di sini saya mengambil skripsi yang ditulis oleh Hanif Taufikur Rahman dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Purwokerto tahun 2016. Nah, jadi skripsi kualitatif ini berjudul Implementasi Media Pembelajaran Bahasa Arab di MTS Negeri Model Purwokerto. Nah, langsung saja untuk hasil analisisnya. Yang pertama itu terkait dengan pengantar inti masalah. Pengantar inti masalah. Di situ dalam skripsi tersebut sudah dijelaskan pengantar inti masalah. Namun, penjelasannya itu masih kurang. Jadi lebih mendominasi pada penjelasan bahasa Arab secara keseluruhan seperti itu. Padahal variabel penelitian atau variabel judulnya itu ada pada implementasi dan media pembelajaran. Namun di situ hanya disinggung sedikit saja terkait dengan penjelasan implementasi dan media pembelajarannya seperti itu. Untuk yang kedua adalah hasil analisis dari bukti atau fakta adanya masalah. Nah, di sini peneliti menemukan fakta bahwasanya di MTSN model tersebut selalu menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam pemilihan media pembelajaran untuk proses pembelajarannya, khususnya pada pembelajaran bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Nah, akhirnya peneliti membuktikan fakta itu dengan mewawancarai pada 25 Mei 2015 oleh salah satu guru bahasa Arab di
MTS tersebut yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Iskar, di mana beliau ini menyatakan bahwa media pembelajaran audiovisual dan audiovisual sudah cukup relevan jika diterapkan dalam mata pelajaran bahasa Arab, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah hasil analisis dari permasalahan pada variabel yang dipilih. Di sini sudah dicantumkan, namun untuk kajian literaturnya itu tidak dicantumkan oleh peneliti. Nah, ini berkaitan dengan pernyataan masalah penelitian, hasil analisis yang keempat. Terkait dengan gap research atau masalah penelitiannya. Dalam penulisan latar belakang di sini sudah dicantumkan terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Seperti ini masalahnya ya. Di MTSN model, di sana itu selalu menghadirkan inovasi baru dalam pemilihan media pembelajaran, khususnya pada pembelajaran bahasa asing, Arab dan Inggris. Nah, atas dasar masalah tersebut, maka peneliti itu memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di MTS model Purwokerto itu. Ya, jadi ingin meneliti terkait dengan bagaimana sih implementasi media pembelajaran bahasa Arab yang ada di MTSN model Purwokerto. Nah, yang nomor 2 itu adalah skripsi kuantitatif. Skripsi ini ditulis oleh Umar Kamdani dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Judul dari skripsi kuantitatif saya ini adalah efektivitas pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Dukuh Gading, Desa Sraten, Kecamatan Kenangan, Kabupaten Ponorogo. Hasil analisis yang pertama terkait dengan pengantar inti masalah. Di sana sudah dicantumkan, sudah ada terkait dengan pengantar inti masalahnya. Hanya saja melebar pada pendidikan. Jadi pertama yang dibahas dalam latar belakang itu adalah pengertian pendidikan, penjelasan terkait pendidikan seperti itu. Padahal seharusnya itu bisa langsung saja menjurus pada variabel judulnya. Jadi variabel judulnya di sini adalah efektivitas dan pembelajaran bahasa Arab. Nah, namun peneliti di sini tidak langsung menjurus ke situ, menjelaskan terkait pendidikan terlebih dahulu. Baru di halaman kedua pada latar belakang itu menjelaskan efektivitas pembelajaran bahasa Arabnya. Jadi tidak langsung seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan bukti atau fakta adanya masalah. Di sini juga sudah dicantumkan terkait dengan fakta atau bukti. Namun kan di sini penelitian kuantitatif, jadi hanya berupa sebuah hipotesa atau asumsi dari penulis yang ingin dibuktikan seperti itu. Untuk hasil analisis yang ketiga terkait dengan permasalahan pada variabel yang dipilih. Di sini juga sudah dicantumkan, namun peneliti tidak menuliskan atau tidak memberikan terkait dengan kajian literaturnya pada latar belakang. Nah, yang keempat ada hasil analisis terkait dengan pernyataan masalah penelitian. Nah, ini tuh masalahnya kalau kuanti kan berdasarkan dari hipotesa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan hipotesa yang ada pada latar belakang atau skripsi kuantitatif ini ya. Nah, jadi peneliti itu mengambil hipotesis bahwasanya pembelajaran di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Dukuh Gading, Desa Sraten, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ini sangat efektif. Nah, itu semua dilihat atau didukung dari sumber daya manusianya yang cukup tinggi, terus metode pembelajaran yang digunakan juga tidak membosankan. Nah, ini jawaban sementaranya seperti itu. Nah, jadi di sini penulis itu mempunyai hipotesa terkait dengan dijumpainya efektivitas pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Dukuh Gading, Desa Sraten itu dilihat cukup maksimal seperti itu. Karena disebabkan oleh disiplinnya guru, pembelajarannya yang menggunakan metode yang variatif.
sehingga siswa itu tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran, serta kedisiplinan siswa juga terjamin, kondisi lingkungan yang kondusif. Jadi sebagian besar siswa itu mempunyai tanggapan bahwasanya bahasa Arab sebagai bahasa yang perlu dipelajari. Nah, ini tuh bisa dilihat dari banyak minatnya peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini peneliti juga menjelaskan terkait dengan ketertarikan untuk mengadakan penelitian lebih spesifiknya, yaitu efektivitas pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, Dukuh Gading, Desa Sraten, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dengan adanya beberapa alasan. Nah, yang pertama itu terkait dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Al-Hadis, dan merupakan sumber ajaran Islam sebagai bahasa Arab, dan menjadi bahasa utama bagi umat Islam dan bahasa internasional. Sedangkan alasan yang kedua itu karena efektivitas pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah tersebut itu cukup maksimal. Jadi peneliti di sini ingin membuktikan apakah memang benar apa pembelajaran di sana itu efektif, dan dengan adanya hipotesis sementara tersebut atau jawaban sementara tersebut apakah memang benar. Nah, jadi peneliti ingin membuktikannya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan latar belakang pada skripsi kuantitatif ini sudah sesuai dengan 4 hal yang harus disampaikan pada latar belakang. Jadi sama kayak skripsi yang kualitatif tadi. Permasalahannya ada pada pengantar inti masalah yang belum mengarah pada variabel judulnya, namun masih melebar ke pendidikan seperti itu. Judul dari skripsi library research atau kepustakaan saya ini adalah analisis buku ajar bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyah lil Atfal di SD Plus Masyitoh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Nah, untuk hasil yang pertama itu terkait dengan pengantar inti masalah. Di sini penulisannya berbeda dari 2 skripsi yang sudah saya jelaskan tadi. Jika di sini ini penulisannya sudah spesifik, sudah menjelaskan terkait dengan variabel judulnya, sudah menjurus, yaitu buku ajar dan penjelasan terkait buku teks Durusul Lughah Al-Arabiyah lil Atfal itu sendiri. Nah, untuk yang kedua adalah bukti atau fakta adanya masalah. Nah, jadi peneliti itu menemukan fakta bahwasanya kita ketahui ya bahwasanya buku-buku pelajaran bahasa Arab yang digunakan di sekolah itu banyak yang berasal dari negara-negara Arab, yang tentu di situ belum dilakukan adanya penyesuaian untuk proses pengajaran bagi orang asing, termasuknya khususnya orang Indonesia. Nah, keadaan ini memungkinkan adanya penyeleksian materi, urutan, dan cara penyajian yang cocok bagi pelajar yang sudah ataupun belum memiliki dasar bahasa Arab sekalipun. Nah, untuk buktinya ini dibuktikan dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu guru bahasa Arab yang menggunakan buku teks Durusul Lughah lil Atfal tersebut. Beliau ini menyatakan bahwa buku ajar tersebut sangat membantu selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Buku ajar tersebut juga dapat diterima dengan baik oleh para siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswanya. Yang ketiga adalah hasil analisis permasalahan pada variabel yang dipilih. Ini juga sudah dicantumkan, namun sama seperti kasus pada skripsi yang 2 tadi. Belum adanya kajian literatur, memang tidak dicantumkan seperti itu. Terus yang keempat adalah pernyataan masalah penelitian. Pada latar belakang di sini sudah dicantumkan terkait dengan masalah. Nah, masalahnya itu tadi berkaitan dengan
fakta yang sudah saya jelaskan di poin 2 tadi ya. Jadi masalahnya itu telah banyak buku pelajaran bahasa Arab yang digunakan di sekolah-sekolah yang berasal dari negara Arab. Namun hal tersebut belum dilakukan penyesuaiannya. Nah, jadi di akhir latar belakang ini penulis mengungkapkan ketertarikannya kenapa kok meneliti buku Durusul Al-Lughah Al-Arabiyah lil Atfal ini. Nah, jadi peneliti ingin meneliti terkait dengan kelayakan buku tersebut digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab di SD 1+ Masyitoh Kroya. Apakah dari segi kualitasnya dan standar buku ajar yang dipakai di Indonesia, yaitu terkait dengan Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP 2007. Jadi terkait dengan kualitas yang wajib dipenuhi untuk buku pembelajaran di Indonesia seperti unsur kelayakan iksi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Nah, peneliti ingin meneliti hal tersebut. Jadi pada penulisan latar belakang skripsi library research atau kepustakaan di sini sudah sesuai dengan 4 hal yang harus dicantumkan. Pengantar inti masalahnya pun juga sudah spesifik, berbeda dengan 2 skripsi kualitatif dan kuantitatif tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.